Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan yaitu proyek jurnal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya NIM 210 111 50 1010, jurusan Teknik Industri dengan mata kuliah Rekayasa Siklus Teknik. Dengan judul implementasi metode life cycle sustainability assessment untuk meraih sustainable manufacturing pada industri manufaktur dengan kajian literatur. Penulis Jalu Zuhria Kautjar. Yang kedua ada Ishar Gita Pambuditama. Yang ketiga ada Yani Sumatri, dengan tahun terbit tanggal 2 Mei 2019. Ini adalah agenda yang saya presentasikan hari ini. Yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada metode penelitian, ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Latar belakang masalah industri manufaktur memiliki dampak yang signifikan bagi pertumbuhan dan perkembangan global dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk dan peningkatan permintaan akan produk guna memperbaiki kualitas hidup. Oleh karenanya, manufaktur memerankan peran yang sangat penting, baik di dalam sistem ekonomi dan sosial, karena akan berkontribusi terhadap penciptaan pekerjaan dan juga peningkatan taraf siklus. Menurut Hafala et al. 2011. Namun industri manufaktur sering disalahkan sebagai sumber utama dari degrasi lingkungan dan permasalahan sosial lainnya. Menurut Azafik 2003 dan Azafik M dan Berdantur tahun 2000. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan review mengenai penggunaan metode life cycle sustainability assessment atau LCSA sebagai upaya untuk meraih sustainable manufaktur pada industri manufaktur. Pada penelitian ini beberapa jurnal yang berkaitan dengan sustainable manufacturing dan life cycle sustainable assessment atau LCSA pada manufaktur telah direview secara menyeluruh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tentang besarnya dalam mengimplementasikan metode LCSA untuk meraih sustainable manufaktur. Metode penelitian ini menggunakan studi literatur dengan didukung sustainable manufaktur, life cycle sustainability assessment atau LCSA, implementasi konsep sustainable manufacturing menggunakan LCSA pada industri manufaktur. Selanjutnya kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya. Hasil dan pembahasan, ada beberapa konsep yang beberapa konsep
Ada beberapa konsep evaluasi manufaktur. Yang pertama ada mass production. Mass produksi mempunyai prinsip untuk memproduksi produk dalam skala besar dan produksi dengan kecepatan tinggi untuk meningkatkan keuntungan dan juga memberikan kepuasan pelanggan konsumen. Menurut BI tahun 2013. Selanjutnya pada tahun 1960 sampai 70-an, kemampuan dari manufaktur global dianggap mampu untuk meningkatkan kompetensi di antara supplier. Terus yang selanjutnya ada lean manufacture, berfokus pada pengurangan berbagai macam limbah guna untuk memenuhi keinginan konsumen dengan mengimplementasikan limbah kualitas dari produk akan meningkat waktu di biaya produksi akan berkurang menurut Jordan tahun 2001. Terus selanjutnya ada Mas Contomization telah muncul pada tahun 1980-an dikarenakan perkembangan teknologi informasi. Selain itu, pasar manufaktur global saat ini sedang mengalami kejenuhan sehingga menyebabkan perusahaan ditekan untuk menghasilkan produk baru dengan kecepatan lebih cepat untuk bertahan pada pasar. Menurut BI tahun 2011, mass contamination memungkinkan produsen untuk memproduksi berbagai macam produk dan jasa dengan biaya yang sama dengan mass manufaktur menurut PEN tahun 1993. Konsep ini juga memberikan proses yang fleksibel pada volume yang tinggi dan biaya yang rendah. Menurut Tihonen 2017. Selanjutnya pada abad 20, kompetensi pada skala global dan perubahan teknologi yang cepat dibutuhkan untuk menciptakan sistem manufaktur yang dapat ditingkatkan menjadi teknologi dan fungsi baru. Selanjutnya konsep ini juga dikenakan sebagai reconfigurable manufaktur BI tahun 2011. Configurable manufaktur akan memungkinkan fleksibel baik dan memproduksi sebagai macam produk maupun sistem. Selanjutnya ada sustainable manufacture. Sustainable manufacture adalah mengurangi intensitas bahan baku yang digunakan, emisi konsumsi energi sambil mempertahankan dan memperbaiki nilai dari sebuah produk bagi masyarakat dan organisasi. Menurut Amira Andalas dan Yusuf tahun 2011. Di sisi lain, Michel et al. Mengusulkan definisi dari sustainable manufaktur yang relevan dengan konteks teknik sebagai desain dari sumber daya manusia dan sistem industri untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya alam tidak akan menyebabkan penurunan kualitas hidup dikarenakan berkurangnya peluang ekonomi di masa depan atau dikarenakan dampak yang merugi kondisi sosial, lingkungan, dan kesehatan manusia. Terus yang selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ada beberapa proses, ada material, ada proses produksi, ada stage, ada end of life. Di material ada dari
pabrik atau dikirim ke supplier melalui transportasi darat, udara, dan laut. Lalu dikirim ke inventari untuk diproduksi, lalu di packing. Setelah di packing, eh, dikirim ke warehouse, lalu didistribusikan melalui transportasi kapal, laut, darat. Eh, Didistribusikan ke pasar, lalu dijual dengan melalui sales ke konsumen. Setelah itu tahap air dan tempat pembuangan. Tempat pembuangan juga ada recycle dan dikubur. Untuk terus yang terakhir ada kesimpulan. Ada 3 kesimpulan. Yang pertama adalah Life Cycle Sustainability Assessment atau LCSA, merupakan metode penggabungan antara Life Cycle Assessment atau LCA, Life Cycle Costing atau LCC, serta Social Life Cycle Assessment atau LCA. Tiga metode tersebut memiliki fungsi perbedaan. LCA sebagai metode untuk untuk menilai dampak lingkungan. LCC dampak ekonomi yang dihasilkan, serta SLCA menilai dampak sosial yang dihasilkan dari rangkaian siklus hidup sebuah produk. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai LCSA sejauh ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tapi sayangnya beberapa penelitian tersebut hanya berfokus pada beberapa sektor dan disiplin ilmu sebagai transportasi, gedung, energi, agrikultur, manufaktur, serta pengolahan limbah, dan pada disiplin ilmu seperti ilmu lingkungan, ekonomi, teknik, serta ilmu sosial. Terus yang terakhir ada salah satu di antara adalah belum adanya standar yang bisa digunakan sebagai acuan seperti yang dijelaskan di analisis dan pembahasan bahwa dari 3 metode LCSA hanya ada satu metode yang memiliki standar, yakni LCA, yaitu ISO series 14040 tahun 14040 atau ISO 2006A 2006B. Sedangkan 2 metode lainnya belum memiliki standar. Oke, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Bila ada kata yang salah dan presentasi masih kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.